Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Video kali ini masih membahas seputar zat dan wujudnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang massa jenis. Nah, di video yang kali ini kita akan membahas tentang massa jenis relatif dan massa jenis campuran. Kita langsung saja ke massa jenis relatif. Massa jenis relatif itu adalah perbandingan massa jenis suatu benda terhadap massa jenis benda lain. Intinya perbandingan antara massa jenis ya. Nah, massa jenis benda lainnya ini jika tidak disebutkan, maka biasanya dibandingkan dengan massa jenis air, ya. Di mana massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, ya, atau 1 gram per sentimeter kubik. Salah satu ya. Nah, ini harus hafal kalau massa jenis air, karena biasanya jarang diinformasikan dalam soal. Nah, ditulis persamaannya seperti ini. Ini artinya massa jenis relatif benda 1 terhadap benda 2. Kalau ditulisnya 21, berarti massa jenis relatif benda 2 terhadap benda 1. Nah, yang rho 1 di atas, rho 2-nya di bawah. Ya. Nah, keterangannya untuk rho 1, 2, ini artinya massa jenis relatif benda 1 terhadap benda 2. Rho 1-nya massa jenis benda 1, rho 2-nya massa jenis benda lain. Ya. Massa jenis benda lain, benda yang kedua. Nah, untuk massa jenis relatif ini tidak memiliki satuan, karena dia perbandingan massa jenis. Ya. Jadi, rho relatif ini sama dengan gram per sentimeter kubik, yang ini juga gram per sentimeter kubik. Nah, jadi massa jenis relatif tidak memiliki satuan. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapa massa jenis relatif 135 gram aluminium yang memiliki volume 50 ml? Nah, ini massa jenis relatif aluminium. Terhadap apa? Tidak ada keterangan apa-apa ya. Maka berarti dia terhadap air. Nah, maka dari itu di sini yang diketahui massa jenis maksudnya massa aluminium, saya tulis ya, massa aluminium 135 gram. Kemudian volume aluminium 50 ml. 50 ml ini artinya sama dengan 50 cm kubik ya. Nah, kemudian karena benda lain yang tidak diketahui, maka berarti otomatis kita gunakan massa jenis air, yaitu ini gram cm kubik, maka kita pakai gram dan cm kubik, yaitu 1. Yang ditanya, massa jenis relatif, berarti aluminium terhadap air. Nah, kalau di sini kita pakai 1,2, saya pakai 1,2, berarti yang aluminium ini adalah benda satunya, airnya adalah benda 2. Atau bisa ditulis seperti ini. Massa jenis relatif aluminium terhadap air. Maka aluminium air. Ya. Singkat aja, bebas lah ya. Mau air atau apa, yang penting identitas itu ya. Jadi massa jenis relatif aluminium terhadap air. Nah, sama dengan rho aluminium per rho air. Nah, rho aluminiumnya belum ada. Maka nanti kita harus cari rho aluminium dulu berapa. Nah, kita mulai dari sini ya. Massa jenis relatif, saya tulis lagi yang di atas ya. Aluminium, rho aluminium per rho air. Nah, rho aluminiumnya kita cari dulu. Massa jenis aluminium. Yaitu rho aluminium berarti massa aluminium per volume aluminium. Massanya tadi 135, volumenya 50. Maka berarti massa jenisnya adalah 2,7 gram per sentimeter kubik. Kita masukkan ke sini. Ya. Masukkan, yang kita masukkan ke sini 2,7
gram per cm kubik dibagi massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Ini hilang, 2,7 bagi 1, 2,7. Nggak ada satuan ya. Nah, ini massa jenis relatif aluminium terhadap air. Soal yang kedua, berapa massa jenis relatif 135 gram aluminium yang memiliki volume 50 ml terhadap 80 gram alkohol yang bervolume 100 ml. Nah, kalau ini aluminium terhadap alkohol. Ya. Di sini yang diketahui, massa aluminiumnya sama kayak tadi ya, 135 gram, volume aluminiumnya 50 cm kubik. Langsung saja ya. Kemudian massa alkoholnya biar beda ya, di sini saya tulis massa AK, alkohol, yaitu 80 gram. Kemudian volume alkoholnya 100 cm kubik. Yang ditanya, rho relatif alkohol aluminium terhadap alkohol, maka di sini AK, alkohol. Ya. Atau mau seperti ini juga bisa, berarti yang benda satunya adalah aluminium, benda duanya adalah alkohol. Kita cari massa jenis alkohol, aluminium maksudnya, alkohol, ini sama dengan rho aluminium dibagi rho alkohol. Nah, dua-duanya belum ada, berarti harus dicari. Aluminium yang cari sendiri, alkoholnya cari sendiri. Begitu boleh ya. Atau langsung dimasukkan ke sini saja. Ya, tentu kalian masih ingat bahwa rho itu sama dengan M per V. Nah, kita masukkan. Rho alkohol ini berarti mencarinya adalah massa alkohol, maksudnya ya, massa aluminium dibagi volume aluminium. Massa jenis alkohol ya berarti massa alkohol dibagi volume alkohol. Ini juga boleh ya, atau cari salah satu silahkan. Kita masukkan angkanya, aluminiumnya massanya 135 per 50. Wah, kurang ya. Gak apa-apa, nanti perbaiki. Kemudian alkoholnya ini 80 per 100. Nah, ini kan bisa kita buat dikali ya, jadi perkalian. Aluminium alkohol, jadi 135 per 50, ini jadi kali, maka dibalik 100 per 80. Ya. Ini sama ini habis, sisa 2, maka 270 dibagi 80. 27 bagi 80, yaitu 27 bagi 8 maksudnya 3,375. Nah, atau sekali lagi ya, boleh dicari ini duluan, cari sendiri, kemudian cari ini sendiri, baru dibandingkan. Ya. Kalau ini saya langsung rumusnya masukkan ke sini. Soal yang ketiga. Berapa massa jenis relatif 135 gram aluminium yang memiliki volume 50 ml terhadap 395 gram besi yang volumenya 50 ml juga. Nah, di sini berarti aluminium terhadap besi. Jadi diketahui massa aluminiumnya 135 gram, volume aluminiumnya 50 cm kubik. Massa besinya pakai B 395 gram, volume besinya sama 50 cm kubik. Yang ditanya massa jenis relatif aluminium terhadap besi. Ya, maka berarti
Rho-nya Rho aluminium B, ya, besi. Kalau besi terhadap aluminium ya berarti B al. Ini berapa? Nah, kita hitung Rho aluminium besi. Ini berarti yang di atas yang aluminium ya. Aluminium, yang di bawah yang besi. Kita cari massa jenisnya. Sama kayak nomor 2 tadi ya, mau cari ini duluan, terus cari ini, baru dibandingkan, boleh. Atau langsung saja masukkan ke sini. Ya. Aluminium berarti massa aluminium dibagi volume aluminium. Di sini massa besi dibagi volume besi. Kita masukkan angkanya, aluminium tadi 135 per 50. Yang besinya 395 per 50. Kita jadikan perkalian aluminium besi, maka 135 per 50 dikali, ini dibalik ya, 50 di atas per 395. 50 dicoret, maka jadinya 135 dibagi 395. 0,34. Nah, seperti itu ya. Nah, dari yang ini, dari langkah yang sini kita bisa lihat. Ini kan adalah massa aluminium. Yang ini adalah massa besi. Ya. Ternyata massa jenis relatif aluminium besi itu bisa dihitung langsung dengan membandingkan massa aluminium dengan massa besi. Tapi ada syaratnya. Kalau volumenya sama. Ya. Rho aluminium besi bisa dicari langsung dengan massa aluminium dibanding dengan massa besi. Dengan syarat volume aluminium sama dengan volume besi. Ya. Nah, maka rumus yang tadi bisalah kita tambahkan sedikit ya. Nah, berarti selain yang Rho 1 banding Rho 2, kita juga bisa menggunakan massa benda 1 dibanding massa benda 2. Ya. Dengan syarat ini digunakan apabila kedua benda memiliki volume yang sama. Contoh lagi lah, misalnya, berapa massa jenis relatif 790 gram besi terhadap 100 gram air yang memiliki volume yang sama? Nah, volumenya sama. Jadi kita bisa langsung pakai yang ini. Ya. Langsung saja di sini ya, berarti besi terhadap air, maka berarti Rho besi terhadap air. Langsung saja, karena volumenya sama, kita pakai ini. Maka yang di atas itu massa besi, yang di bawah adalah massa air. Berarti 790 dibagi 100. Maka jadinya 7,9. Tidak ada satuannya. Nah, ini untuk massa jenis relatif. Sekarang kita lanjutkan ke massa jenis campuran. Pada video massa jenis, pada materi massa jenis, kita sudah belajar bahwa melayang itu kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air atau zat cair ya. Kemudian ada mengapung. Mengapung itu kalau massa jenis benda sama dengan massa jenis air atau zat cair tadi. Kemudian yang berikutnya adalah tenggelam. Tenggelam ini kalau massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis air. Nah, tapi ini misalnya kita masukkan sebatang besi. Utuh ya, tidak ada rongga lain sebagainya. Ya. Besi, sebut saja besi pejal gitu ya. Jadi tidak berongga. Ternyata besinya tenggelam. Padahal jelas massa jenis besi itu lebih besar
dari massa jenis air. Maksudnya jelas tenggelam karena massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air atau zat cair. Tapi ketika ada besi, tengahnya ada rongga yang cukup besar ya, ada rongga udara yang cukup besar, dimasukkan ke air ternyata mengapung. Padahal di sini massa jenis besi lebih besar dari massa jenis air. Tapi mengapung, harusnya kan tenggelam. Atau yang contoh realnya, kapal laut. Itu kan baja semua. Ya. Baja, beton, lain sebagainya ya. Itu memiliki massa jenis yang sangat besar. Memiliki massa jenis yang besar dibandingkan massa jenis air. Tapi ternyata dia mengapung. Atau yang sederhana, telur. Telur itu menurut penelitian si Romanov, bukan Natasha Romanov ya, kalau itu di Marvel alias Black Widow. Ini Romanov peneliti, itu massa jenis telur itu rata-rata 1,03 gram per cm kubik. Ya, telur. Sedangkan air itu 1 gram cm kubik. Jadi pada gambar yang pertama ini, telur lebih besar daripada air. Ya. Jadi tenggelam. Ya. Seharusnya ini karena besarnya tidak terlalu jauh, harusnya dia nggak tenggelam. Tapi mungkin ini telurnya berbeda ya. Tapi anggap aja tenggelam. Kemudian massa jenis garam itu 2,2. Dimasukkan ke dalam air yang satu tadi, telurnya mengambang. Berarti kan ketika terjadi di sini, massa jenis telurnya sama dengan massa jenis air. Tapi ada air plus garam. Terus ditambahkan telurnya jadi mengapung. Berarti di sini massa jenis telurnya menjadi lebih kecil dari massa jenis air plus garam. Nah, berarti yang ketika ditambahkan garam ini dia sudah bukan massa jenis air lagi, tapi sudah massa jenis campuran. Nah, ini ya. Ini disebut dengan massa jenis campuran. Begitu juga yang kapal tadi. Berarti dia bukan hanya massa jenis besi dan beton saja, tapi massa jenis keseluruhannya. Ada baja, ada beton, ada besi, ada juga udara di dalam kapal. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang massa jenis campuran. Massa jenis campuran itu diperoleh dengan cara massa total dibagi V total. Jadi, mungkin kita membayangkan bahwa massa jenis campuran itu sama dengan massa jenis benda 1 ditambah massa jenis benda 2 ditambah massa jenis benda 3 dibanding 1, 2, 3 dibagi 3 maksudnya. Atau yang disebut massa jenis atau yang disebut rata-rata ya, atau yang disebut rata. Tidak, bukan ya. Tapi massa total dibagi volume total ya. Jadi bukan yang ini. Saya pakai. Nah, contohnya air sebanyak 100 ml bermassa 100 gram dicampur dengan 66 gram garam bervolume 30 ml. Berapakah massa jenis campuran kedua zat tersebut? Ini masih kita ibaratkan soal yang telur tadi ya, yang telur mengapung tadi kan telur itu massa jenis telur itu 1,033 gram per cm kubik. Kalau air itu 1 ya, 1 gram per cm kubik. Nanti kita lihat di sini, ketika air dicampur garam yang terjadi apa? Massa jenis campurannya berapa? Yang diketahui ini adalah massa air itu adalah 100 gram, rho air, maksudnya volume air ya, volume air sama dengan 100 ml cm kubik. Langsung saja ya. Kemudian ada massa garam 66 gram. Kemudian volume garam 30 cm kubik. Yang ditanya massa jenis campuran. Nah, kita cari massa jenis campuran itu sama dengan
massa total dibagi volume total. Massa totalnya berapa di sini? Yaitu massa air ditambah dengan massa garam. Massa air ditambah massa garam. Dibagi volume total. Volume totalnya berarti volume air ditambah volume garam. Volume air ditambah volume garam. Kita masukkan angkanya. Massa airnya ini satuannya udah ya, gram. Gram, cm kubik, jadi tidak ada yang perlu diubah. Massa airnya 100, massa garamnya 66. Dibagi volume airnya 100, ditambah volume garamnya 30. Maka 166 dibagi 130. Yaitu 1,277 gram per cm kubik. Nah, kita lihat nih. Ini air plus garam, jadi 1,2. 1,2. Sementara telurnya tadi 1. Jadi wajar kan ketika garam terus ditambahkan, telurnya menjadi mengapung karena massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada massa jenis campuran air dan garam. Ya. Soal yang kedua, berapa massa jenis campuran antara garam, massa jenisnya 2.200 kg per meter kubik, dan air dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama ini maksudnya adalah volumenya sama. Jadi volume air ini sama dengan volume garam. Ya. Jadi di sini yang diketahui, massa jenis garam ini adalah 2.200 kg per meter kubik. Ya. Massa jenis air, ingat ya, massa jenis air itu adalah, karena ini yang kilogram per meter kubik, maka kita pakai yang 1000 kg per meter kubik. Volumenya sama tadi ya, volumenya sama. Kita anggap saja volume air itu sama dengan volume garam, sebut saja sama dengan V, gitu aja ya. Nah, yang ditanya, rho campuran. Nah, biasanya anak-anak itu kalau sudah ada satu variabel yang tidak ada angkanya, ada dua ya berarti, yang ini yang ditanya, ini yang dalam soal. Tidak ada angkanya mulai kebingungan. Ya, tidak usah bingung. Kita coba. Ya. Rho campuran itu kan sama dengan, ini ada dua ya, massa total, berarti massa garam ditambah massa air. Dibagi volume garam ditambah volume air. Nah, kita ingat aja ini kan. Nah, ini ada saya tulis. Rho itu sama dengan M per V. Yang diketahui ini rho sama V. Berarti untuk mencari M-nya menjadi rho kali V. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi massa garam itu maka sama dengan rho garam dikali volume garam. Air itu rho air dikali volume air. Dibagi volume garam ditambah volume air. Massa jenis garam itu 2.200. 2.200 dikali V garam itu V. Massa jenis air itu 1000, volumenya V. Dibagi V plus V. Ya, yang ini tadi ya. Maka di sini 2.200 V ditambah 1000 V, maka menjadi 3.200 V. Dibagi 2 V. V-nya coret, hilang, maka 3.200 bagi 2, yaitu 1.600 kg per meter kubik. Seperti itu ya.
Contoh yang ketiga. Suatu cairan memiliki volume 8 cm kubik, massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Dicampur dengan cairan lain dengan volume 2 cm kubik yang massa jenisnya tidak diketahui. Jika massa jenis campuran kedua zat tersebut adalah 0,74 gram per cm kubik, berapakah massa jenis cairan tersebut? Berarti di sini yang diketahui adalah volume. Sebut saja yang ini, cairan yang ini kita sebut X, cairan yang ini, cairan lainnya ini kita sebut Y. Ya. Volume X itu sama dengan 8 cm kubik. Massa jenisnya, massa jenis X, 0,8 gram per cm kubik. Kemudian yang Y itu volume Y-nya adalah 2 cm kubik. Ya. Udah itu aja. Kemudian campuran keduanya diketahui rho C-nya adalah 0,74 gram per cm kubik. Yang ini ya. Kalau untuk yang Y ini yang diketahui cuma volumenya aja, yang lain nggak ada. Nah, di sini yang ditanya adalah rho Y-nya berapa. Massa jenis cairan yang tidak diketahui. Berarti kan kalau yang X kan sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah yang Y. Maka yang ditanya adalah rho Y. Kita cari. Dengan memasukkan tetap sama. Massa jenis campuran itu sama dengan, karena ini ada 2 berarti massa total kan? Berarti massa X ditambah massa Y dibagi volume X ditambah volume Y. Volume X ada? Ada. Volume Y ada. Yang tidak ada adalah massa. Yang tidak ada massa. Maka dari itu, massanya kita ubah. Tadi kan rho sama dengan M per V ya. Berarti kalau M sama dengan rho kali V. Nah, kita masukkan untuk MX, berarti rho X dikali Vx. Untuk MY, rho Y dikali Vy. Dibagi Vx tambah Vy. Ini rho C. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini tidak ada. Ini yang ditanyakan. Nah, tinggal kita masukkan, kita proses, masukkan angka-angkanya. Ini cm kubik, cm kubik, cm kubik, cm kubik. Ini gram, ini gram. Jadi sudah tidak ada yang perlu diubah ya. Kita masukkan rho C-nya itu 0,74. Rho X-nya 0,8. Vx-nya 8. Ditambah rho Y-nya tidak ada. Vy-nya 2. Dibagi Vx-nya 8, Vy-nya 2. Jadi 8 tambah 2. 0,74. Kita proses. 0,8 kali 8, ini berarti 6,4. Ditambah 2 rho Y dibagi 10. 8 tambah 2, 10 kan? Nah, ini kita kali. 10 kali 0,74 menjadi 7,4. Di atas 6,4 ditambah 2 rho Y. Rho Y maksudnya ya. Ini kita pindah jadi minus. 7,4 minus 6,4 sama dengan 2 rho Y. Berapa? 1. Sama dengan 2 rho Y. Maka rho Y sama dengan 1 bagi 2. Atau 0,5. Ini tadi gram ya.
maka satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Nah, seperti itu tentang massa jenis campuran. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.